Tapi jangan diikutin juga, itu panggilan cepat dalam hal umum teks pasti paham lah. Itu malah ada temen yang dipanggil terus, dia ngomongnya beasiswa. Ada lah ya. Lu sadar kalau lu salah nggak? Kalau gue, yang penting kalau gue salah ke gue, tapi yang penting jangan sampai ngungkit-ngungkit abang gue. Banyak. Tapi setuju nggak sih kalau apapun kegiatan kita meninggalkan aturan-aturan sekolah itu salah gitu? Salah. Setuju? Setuju. Dari tadi kan dia udah nanya kita berdua nih tentang masalah kasus, tentang masalah gimana di sekolah. Kita mau tanya balik nih. Apakah dia pernah ada masalah juga kan di sekolah atau gimana atau ya kejadian yang menurut unik sih. Iya, biar fair aja. Gue nih sekarang jadi yang diinterogasi nih sekarang ya. Karena belum pernah ada di mana-mana. Host yang diinterogasi. Nanya ke narasumber ini, tapi narasumber nanya ke ngopi dulu ya, ngopi dulu. Tenang nih. Ini gue nggak. Ya siapa tahu nanti di atau apa lah ya bang. Kita cuma buat sharing-sharingan doang ya. Nanti di endorse lah ya. Endorse ya apa? Limit apa? Apa ya? Limitless. Jangan lupa tuh ada usahanya Bang Arif ya. Kalau gue gimana ya bang sama sekolah? Dibilang kasus iya, dibilang buruk iya, dibilang baik enggak. Baiknya dalam hal ya, kalau gue sih mungkin karena efek dari abang gue juga sama pas berkasus juga lah. Satu alma mater juga enggak? Beda? Alma mater juga satu alma mater juga. Di saat gue masuk kelas 1 SMA, dia kelas 3 gitu. Ya mungkin ya feedback dia bikin kasus, gue pun juga dicap sama mungkin. Gue nggak tahu juga karena tapi yang gue rasain itu sih yang rata-rata ya. Tapi emang lu sadar kalau lu salah nggak? Kalau gue yang penting kalau gue salah ke gue, tapi yang penting jangan sampai ngungkit-ngungkit abang gue. Karena itu kan udah privasi. Ya, udah privasi yang profesional seharusnya. Harusnya kan kalau salah memang udah yang penting gue aja dihakimi, nggak usah diungkit balik lagi. Good. Ya banyak sih kalau dikasih sampai dibilang absen bisa dihitung jari. Di saat gue nggak suka pelajaran itu, emang gue waktu dulu yang penting gue gimana caranya bisa jajan dengan hasil duit gue sendiri. Jadi gue waktu itu dulu sekolah gue sembari kerja, jadi gue pulang sekolah, apalagi pas hari Rabu bener-bener capek banget. Itu kan pas banget pramuka itu program pramuka itu habis pulang sekolah. Habis pulang sekolah, pulang maghrib, dan gue langsung langsung ke tempat kerja gue. Tempat kerja gue ya udah sampai jam 3. Tempat kerja gue itu ya servis, jadi bener-bener sama kerja otot juga, kerja otak juga. Berarti nggak sekolah tuh? Ya kalau pagi gimana ya, kalau udah ngeliat gerbang itu kan, apalagi gerbangnya itu ada sekatan, kayak udah penjara, kayak kita tuh bukan manusia lagi. udah memang harus mentaati peraturan yang ada lah. Bener sih, bener balik lagi. Mau tidak suka harus. Tidak suka, tapi kan, tapi jangan diikutin. Kalau gue sih semua waktu itu, ya udahlah daripada gue masuk ya kan, gue masuk dan gue cabut. Tapi cabut gue itu waktu itu ya mungkin kalau mindsetnya umum, cabut gue ke warnet, anak-anak pas masa sekolah nih gini-gini. Tapi kalau gue waktu itu dalemin apa yang gue suka, gambar, terus servis, terus ya salah satunya ya kayak jurusan TI lah, lebih ke komputer gitu. Ya alhamdulillah sih yang gue dapet hasilnya sekarang ya di saat gue udah lulus. Bisa gue buktiin. Jadi ya kesimpulannya, lu nggak apa-apa kasus di sekolah, karena masa depan gini, orang baik pasti punya masa lalu yang buruk. Dan orang buruk pasti punya masa depan. Tapi tetap setidaknya jangan dicontoh lagi, balik lagi jangan dicontoh. Gitu. Apalagi kasarannya cabut juga aslinya banyak banget ininya, apa namanya? Kalau dibilang nyeselnya banyak. Tapi setuju nggak sih kalau apapun kegiatan kita meninggalkan aturan-aturan sekolah itu
salah gitu. Salah. Setuju. Setuju. Gue setuju, itu sangat tidak Iya. dibenarkan. Itu mungkin karena gue pas lagi masa jahiliyah kalau disebut lah, bukan dari Orang gue. ibaratnya kayak orang-orang kuliah sih. Iya. Kalau gue lihat begitu, kalau kuliah begitu. Kuliah begitu, ya, Pak. Begitu. Benar. Cuma kalau kuliah kan bisa diganti pelajaran kita nggak Iya. datang hari ini, Benar. bisa diganti nanti Matkulnya gitu, ganti. matkulnya atau Karena bisa di dosen. dibilang ketika kita datang tepat waktu atau kita pulang juga tepat waktu itu kan ngajarin untuk Disiplin. Disiplin. Iya. Apalagi di dunia kerja ya. Dunia kerja. Nah, iya, dunia kerja. Dunia kerja tuh efektif banget. Kadang orang kuliah yang sembarangan gitu, pas di dunia kerja kaget ya. Mentalnya Iya. jadi Kaget. iya. Biasanya dia nggak mau diatur kan, semaunya dia. Ketika dia masuk kerja, Ya, mau dia nggak harus mau nggak mau. Mau nggak mau juga nggak suka, dia Ikutin. harus ikutin peraturan. Orang yang Karena bedanya kenapa kita jarang mau ikutin aturan di sekolah sama di kerja, kalau menurut gue gini, ketika lu kerja lu harus datang pagi, karena lu akan berpikir setiap bulannya nanti lu akan digaji. Bener. Tapi ketika lu datang ke sekolah, lu akan malas. Kenapa? Karena ya lu nggak akan dapat Fitnya uang, apa-apa. gaji. Padahal setidaknya Nggak ada yang itu buat semangatnya iya, lah. padahal ketika lu datang tepat waktu lu bisa dapat ilmu, bisa dapat ya setidaknya lu datang pagi nggak telat, itu belajar disiplin yang tadi gue bilang. Benar. Jadi bedanya nggak dapat uang. Ketika lu kerja, kenapa lu bisa bangun pagi dan lu nggak boleh terlambat, tuh kayaknya buat lu haram gitu. Sekarang Wah, emang mungkin nggak iya. berasa, tapi Iya. kan berasa nanti. itu nggak sih. boleh nih telat. Kenapa ya? Gua harus jam 8 tuh tangan gua jempol udah harus di fingerprint kan untuk absen. Tapi ketika sekolah lu santai. Kenapa? Karena emang di sekolah nggak dapat duit. Iya, ketika lu kerja lu harus tepat waktu karena dapat uang. Karena emang sekolah kan kita Iya. tempatnya berkembang, Iya. mengembangkan apa yang kita suka. Tapi kembali lagi bakat. itu ya masa-masa puber Masa-masa remaja. iya, cari identitas lah. Identitas, Cari jati diri identitas. juga. Dia tahu yang ini salah apa enggak kan, Benar, belum benar. tahu. Pas Nah, itu ada banyak dosen. juga orang mikir ketika ada satu sosok yang dilihat diidolakan lah. Ketika diidolakan tapi yang diidolakan ini buruk gitu. Memang dasarnya dia pintar, kreatif. Ketika dia entah minum alkohol atau hidupnya jauh lah dari kata baik, tapi memang dasarnya dia kreatif. Ketika misalkan kayak dia minum tapi dia bisa kayak nulis lagu, gambar segala. Memang dasarnya dia kreatif dan pintar. Tapi ketika lu memang dasarnya bodoh dan lu nggak punya skill apa-apa, terus lu coba gue kayak dia lah minum biar pintar, nggak akan pintar. Sama juga seperti kayak dia lah, kayak kita sering main bola lah ya. Mungkin kalau Untuk doping kan kalau memang yang dasarnya jago main bola ya Bener tetap juga, jago. bener. Tapi ketika gua doping lah biar jago, iya nggak akan jago juga karena memang lu nggak ada skill di situ. Nggak ada Nggak ada, karir. emang nggak ada Iya, positif-positifnya nggak ada. Jadi juga. cuman salah mengartikan aja sih. Dia cuman lihat dari satu sisi. Dia pada mabuk, gua ikut lah biar jadi kayak dia keren. Ya memang dia dari awalnya udah keren dan pinter, kreatif. Tapi diikutin ya, lu dasarnya bodoh ketika lu mabuk nggak akan jadi Berarti pinter. intinya semua orang punya jalan hidupnya Iya. masing-masing, punya identitas masing-masing, Pokoknya punya ini. apapun yang nanti kalian tonton dari sini menurut gue tuh ambil yang positif, Oke. yang negatif jangan diikutin. Ini kan kita Sharing-sharing aja. Apa yang gitu. kita udah pernah lakuin, bahasa umumnya apa yang kita udah ngerasain buruk-buruknya dari negatif itu, ya kalian semua jangan sampai Karena lakuin sama menurut rasain. gue juga nggak ada sih yang pengen Buruk juga. pengen apa sih? Musibah kalau gitu ya. dia menceritakan lah lebih Menceritakan. tepatnya kayak masa lalu dia atau keresahannya, tapi itu dia Ini masalah masa lalu ya. pacaran. Kayak lagu dangdut. Dan tapi Iya, cuma- bawa kenangan juga nih. Iya, karena mau ngungkapin keresahan tuh dia takut Bener. karena dia mikir gue siapa ya. Silent majority. Iya, jadi udahlah gue diem aja. Termasuk ini ya, kalau gue bilang di alma mater kita tuh agak birokrasi kompleks lah ya. Ketika Oke, yang oke, datang oke. pasti semuanya entah di grup, entah di apapun itu yang akan muncul orang udah pasti itu aja. Nah. Padahal dari banyak orang, tapi kenapa mereka nggak mau muncul? Karena mungkin menurut gue mereka merasa gue siapa sih gitu, merasa diasing. Ya kalau misalkan itu dari gue sendiri sih solusinya ya ngebaur aja sih, karena kita juga semua rata Sama aja, rata, sama Pak. aja ya. Kalau dari lu gimana? Iya, Solusi. Ya kalau masalah apa nggak Kayak muncul gitu, sampai- kurang Iya, kurang iya. pede, kurang Kurang pede pede. gitu ya. Jadi dari sekian banyak yang gue lihat, Hmm. gue ngalamin di grup itu misalnya ada 40 orang. Tapi pas yang 10 muncul paling. 10 Udah udah. setengahnya gitu, Dan setengahnya gue aja nggak ada. dan gue tahu orang itu Bener. siapa aja Tapi gue lu tahu. risih nggak kalau orang-orangnya ini lagi yang muncul risih nggak? Jujur gue risih. Kenapa? Jadi ketika ada Berarti lu informasi risih dong kalau gue nongol mulu. Iya, katanya dia aktif, sering aktif Aktif, suka. dan- Berarti risih dong kalau risih gua. dong. apa? Ya gue nggak risih sama dia, Oh, enggak, gue nggak risih sama Oh, personal ya, gue nggak risih gitu. sama personal.
gue lebih risih kenapa sih Dia ketika mulu. bukan dia mulu, kenapa sih ketika ada info kan lu ngelihat nih, kenapa sih nggak ada feedback gitu ketika misalkan dia menyampaikan info nanti. Jadi ketika kalau dari gue sih gini, risih sih bukan, gue nggak risih yang personal, maksud gue ketika besok kita lagi ke rumah guru, nah maksud gue tuh ketika lu nggak bisa lu bilang aja sorry nggak bisa. Bisa kan ada 30 orang seharusnya kan, dan dilihat pun mereka baca dan tahu itu informasi, tapi nggak ada kabar. Maksud gue tuh kenapa sampai bisa segitunya gue juga nggak paham. Tapi dan yang gue lebih miris lagi ya, mereka persepsinya tuh udah pasti yang nongol itu orang, itu persepsi mereka. Kalau menurut dari persepsi gue pasti dalam pikiran mereka itu lagi, paling orang itu lagi, paling orang itu lagi gitu ya. Mungkin kalau lu Bang ada ini ya, kalau misalkan kayak gue misalkan tadi misalkan yang nggak bisa hadir gitu, info ya. Kalau menurut gue sih dia nggak usah bilang nggak bisa hadir, takutnya memancing orang lain buat nggak hadir gitu. Mungkin kalau emang nggak hadir ya udah diem aja gitu. Maksudnya bukan yang nggak hadir tapi harus diem sih. Nanggepin lah, misalkan dia assalamualaikum, jawab aja salam, yang penting normal gitu. Atau enggak ya. Assalamualaikumnya bukan tawuran kan, assalamualaikum bukan kan, takutnya karena ada yang komen ya kan, atau dia nggak usah bilang, intinya jangan bilang nggak bisa hadir atau enggak, gini aja apa, minta nomor rekening udah, pokoknya ditanggepin lah, direspon lah gitu. Iya, direspon aja, direspon. Jadi seenggaknya orang tahu besok lu nggak datang ataupun ada acara atau apa, pokoknya ada informasi dari diri lu. Ya seenggaknya menghargain orang yang ngasih info sih. Lebih menghargai. Berarti di sini jangan sampai nggak menghargain orang. Karena yang bikin podcast itu butuh pemikiran juga. Ini bener apa enggak ya? Ini bener itu susah. Kata-katanya. Ini nggak sekedar info doang enggak. Kalau gua kan tipikal orang yang cuma jawab oke sama siap gitu. Iya, gue tipikal orang yang berarti dulu di gitu. Iya, ada di grup. Oke, siap. Udah itu doang sih. Tapi seenggaknya itu buat menghargai lah. Iya. No, seenggaknya walaupun dikit. Stiker dah. Stiker dah. Seenggaknya menghargai apa yang udah orang itu udah membagikan informasi. Karena lu udah bersedia masuk grup gitu. Iya. Maksudnya buat apa sih lu di grup? Ngapain gitu? Iya. Cuma jadi umumnya patung doang ngeliatin. Gue pun di grup ya ada sih gue di beberapa grup juga gue kayak gitu. Sama. Cuman tapi di grup gue bukan grup yang gue nggak kenal, itu grup semua orang nggak kenal. Maksudnya kayak grup, misalkan grup kampus gue nih dari semua jurusan, ya kan gue nggak kenal. Tapi kalau yang gue kenal gue pasti nongol. Grup ya grup. Iya kalau apa gue juga ada kayak gitu. Cuman tapi nggak antipati banget gitu. Kadang ya gue nongol. Kadang sekedar stiker atau sekedar buat gue tuh ada di grup gitu, ngasih tahu orang-orang gue tuh ada di grup gitu. Sekedar gitu aja. Nggak bener-bener kan ada orang masuk grup bener-bener nggak. Tapi dia baca. Ada makanya kalau gue bukannya gue nggak suka kalau gue kasih info atau apa, nggak, cuman menghargai. Bukan, gue sih terserah kalau lu mau menghargain gua itu apa, balik lagi ke personal lu lah, personal hak-haknya. Gue nggak pengen begitu. Maksudnya ya ngasih apa pemahaman aja kalau lu tuh ada di grup tuh sebenarnya. Jadi ya muncullah sekali-sekali, apalagi kalau kenal semua gitu kan, kayak sekolah, kalau sekolah nggak mungkin satu grup itu nggak ada yang kenal, pasti ada yang kenal semua, Gue rokok lagi ya. Oke, siap. Berapa batang gue nggak tahu ya. Karena asik sih ngerokok sambil ngobrol. Lanjut Pak. Maaf. Iya, sorry nih. Kita emang begitu kok. Pasti kenal semua lu kalau alumni sekolah itu pasti kenal semua. Kalau alumni kampus mungkin ada yang kenal ya. Karena kalau di kampus kan beda-beda. Kadang kita sekolahnya itu beda orang. Semester ini beda orang, beda satu Indonesia lah ya. Dari jam aja udah beda. Tapi kalau sekolah pasti sama itu aja kan. Dan di grup itu pasti kenal semua. Sependiam-pendiamnya orang itu pasti kenal juga. Nggak mungkin nggak kenal. Apalagi kita ada foto BTS ya. Kalau di kampus kan nggak ada foto BTS. Ini kalian bakal ngerasain kok pas udah keluar lah atau jadi alumni kayak kita apalagi tapi yang ini alumni senior. Lu masih aktif gitu? Aktif, grup masih aktif enggak sama. Grup sama. Lah baru lulus. Maksudnya lu mengalami fenomena yang sama yang dengan gua berdua alami? Kalau itu ya sama. Kalau gue pun juga
malah gue yang lebih parahnya, gue udah ngerespon tapi ya udah gue kayak dianggap umumnya dikesampingkan lagi, mungkin ya itu. Apakah orang-orangnya juga sama? Lu merasakan ketika di grup ya udah pastinya itu aja. Iya itu. Oh sama juga. Hampir rata berarti. Hampir ya? Rata. Ya sama lah. Tapi kan lu baru lulus berapa tahun sih? 3 tahun. 2 tahun. Wah 2 tahun masih jaya-jayanya kalau angkatan kita ya. Angkatan kita masih mungkin ya beda juga didikan atau apa kan nongkrongnya. Kalau angkatan gue emang rumahnya dekat-dekatan. Oh. Jadi nggak terpencar sama tongkrongan lain gitu. Berarti ya emang satu tongkrongan langsung. Satu tongkrongan emang kadang cuma nyebrang ke sono doang, ke Sukabumi Utara kalau lah. Ya. Mungkin kalau lu kan emang mungkin anak-anaknya udah keambil sama yang lain gitu. Karena lebih ke ini sih kayak tongkrongan. Kalau anak-anakan gue lebih angkatan gue lah lebih kayak nyampur ke tongkrongan sekolahan lain. Ya, lebih sering ke situ apalagi zamannya juga kan berbeda. Apalagi zaman ya, nongkrong itu kan bukan kayak kalau kita kan kalau gue sendiri pun ngerasain nongkrong kayak di pinggir jalan pun juga jarang. Paling ya keseringan kan di zaman gue ya di kafe. Bang, ini kan kita udah banyak sharing nih. Mungkin lain kali kita bisa sharing lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi dan kita bukan sekedar sharing juga. Jadi apa yang feedback dari situ yang kita alamin dari sekarang sebelum juga semasa sekolah, sesudah itu kita bisa sharing ntar di next berikutnya mungkin ya. Mungkin ini awal ya. Awal pembukaan juga di channel YouTube. Ya, buat seenggaknya nyambung silaturahmi juga sama alumni. Jadi tukar pikiran dan gue juga mohon sama yang buat nonton, buat masukannya apa aja yang kita kurang di sini, ataupun kritik, saran boleh komen di bawah. Baik dari kata kita ada yang salah atau gue nggak apa-apa lah. Karena semua manusia kodratnya emang dari kesalahan. Betul, dan mungkin dari gue berdua pun juga misalkan memang ada entah statement itu yang salah atau gimana juga mohon maaf lah karena tidak bermaksud untuk menjadi pihak manapun tidak ada. Kita cuma sharing-sharingan, ngobrol, seru-seruan lah ya. Iya, memang kalau dan kebetulan masuk YouTube. Oke. Dan kalau misalkan salah, intinya ini ngobrol yang direkam gitu ya. Iya, ngobrol yang direkam ya. Kalau memang ada yang salah lebih baik ditegur langsung lah ya. Tidak ada yang entah disindir gimana enggak, lebih baik ditegur langsung. Dan kita siap bikin video klarifikasi ya. Klarifikasi tentang karena ini apa namanya kalau kata ada sih seseorang setiap manusia punya jatah bikin salah. Hargain prosesnya. Habisin belum tentu kita bisa ngelewatin prosesnya itu. Oke, segitu aja lah. Segitu aja ya. Ya makasih buat terutama alumni kita senior lah. Lu lebih semangat dong itu. Oke, segitu aja. Oke, segitu aja kayak gitu. Ayo. Baru pertama kali makin. Sorry. Nah, segitu aja. Jadi gua bertiga apalagi abang-abangan kita nih alumni kita, senior kita yang udah baru sedikit berbagi sharing pengalaman mereka. Mungkin next berikutnya bisa kalau emang mau kita bertiga lagi yang muncul bisa komen di bawah. Bisa. Untuk ngebahas apa gitu. Apa boleh dah di komen. Atau mungkin kalian mau ikut juga di bisa komen juga di bawah. Atau kasih pesan bisa ntar kita kasih kontak kita ataupun yang cewek bisa lebih ke senior kita. Kalau yang pembawa cerita cowoknya aja dah. Jadi makasih buat Bang Arif, makasih juga buat Bang Udin udah datang ke tempat podcast yang sederhana ini berbagi pengalaman. Ya gue nggak bisa ngasih apa-apa ya mungkin nanti bisa lah kita siapa lu aja masih begini kalau ada ya kan mungkin nanti amin kan tadi kan gue bilang mungkin nanti ya kan mungkin nanti kalau gue ada di tabungan gue 300 juta kan amin ya kan bisa bikin bisnis bareng-bareng amin. Ya udah segitu aja dari gua. Pesannya dong, kasih pesan. Oke, pesan nih. Tapi sehari sama yang tadi kita omong. Jadi bilang buruk gitu ya. Pesan dari selama obrolan kita sih jangan anggap
guru lu di saat marah ataupun menghukum lu itu, walaupun lu bener pun jangan ngerasa dia tuh pun jahat atau gimana ataupun ngesampingin lu. Gue pun juga udah pas waktu itu ya oke, berpikiran seperti itu. Mungkin sekarang kalau gue mikir ya sama lah kayak orang tua kita, marah karena dia kalah sama rasa sayangnya, nggak pengen mungkin guru lu juga udah pernah ngelakuin kesalahan yang sama apa yang lu udah lakuin waktu itu, jadi nggak mau lu sampai terjerumus ke dalam lagi. Jadi marah-marahnya guru itu pasti buat yang terbaik ya. Sama lah, kan itu orang tua kedua kita setelah di rumah. Jadi ada lagi Ji, gimana tua kan satu di rumah, guru, ada lagi lu belum ngalamin. Lu juga belum. Ada lagi ya, yang ngasih anaknya gitu. Paham dah itu ya, kita nggak usah penjelasan ya kan, itu yang udah pengalaman ya. Jadi itu oke Bang, siap. Tadi ada iklan dikit. Jadi ya itu apa tadi gitu. Pengalaman ya guru, yang penting berpikiran positif, negatif buang jauh-jauh, karena apa yang lu mindsetin positif ya itu yang terjadi. Kalau lu mindsetnya negatif ya itu yang terjadi gitu ya. Untuk hari ini, untuk podcast gua kali ini cukup sampai sini. Next berikutnya bakal datang lagi dengan orang-orang yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda, dengan orang-orang yang hebat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Panji. Amin.